Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifa dengan NIM 19043111027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan tugas akhir saya yang berjudul Audit atas akun kas dan setara kas periode 31 Desember 2021 pada PT ABC oleh KAP Jo Acim, Adi, Peter, Poltak, dan rekan. Latar belakang kepenulisan tugas akhir ini yaitu, kas yang dimiliki oleh PT ABC tersebar ke dalam berbagai bentuk, mulai dari kas kecil, kas besar, dan deposito, serta tersebar ke dalam 4 bank yang berbeda. Hal ini memungkinkan adanya salah saji atau kekeliruan pencatatan antara pencatatan perusahaan dengan pencatatan bank. Selanjutnya, saldo kas dan setara kas PT ABC mengalami penurunan sebesar 7% dari tahun 2020, yang diikuti dengan adanya selisih yang cukup besar pada saldo deposito yang tersimpan dalam salah satu bank. Hal ini menjadi kewaspadaan bagi auditor atas adanya salah saji pada akun kas dan setara kas. Selanjutnya, tujuan kepenulisan tugas akhir ini yaitu untuk menganalisis perencanaan audit, menganalisis pelaksanaan audit, dan menganalisis hasil audit kas dan setara kas. Landasan teori yang digunakan yaitu yang pertama ada pengertian audit menurut Harry, suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ada teori pengertian kas menurut Sukrisno, yaitu kas adalah bentuk pembayaran yang tersedia dan tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai operasi umum perusahaan. Selanjutnya ada sekilas mengenai profil KAP. KAP Jo Acim, Adi Peter Poltak dan rekan beralamat di Geraha Mandiri, lantai 24, Jalan Imam Bonjol, nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat. KAP Jo Acim, Adi Peter Poltak dan rekan ini didirikan pada tanggal 26 Agustus tahun 2005 dan telah memperoleh izin usaha pada tanggal 11 Oktober di tahun yang sama. Kemudian berafiliasi dengan Leading Edge Alliance atau LEA, Amerika Serikat pada awal tahun 2006. Jasa yang disediakan oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan yaitu ada jasa assurance, non-assurance, dan tax atau perpajakan. Selanjutnya ada sekilas mengenai profil PT ABC. PT ABC ini didirikan pada tanggal 9 September 2007 yang beralamat di Jalan Kesehatan nomor 37 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya mengenai gambaran umum kas dan setara kas yang dimiliki oleh PT ABC. PT ABC ini bergerak di bidang jasa profesional yang meliputi security service, facility solution, human resources provider, dan parking management dengan status kepemilikan swasta non-go public. Saldo kas dan setara kas yang dilaporkan pada periode 31 Desember 2021 yaitu sebesar 18.419.458.899 rupiah. Selanjutnya, pembahasan mengenai tahapan audit yang dilakukan atas kas dan setara kas pada PT ABC. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan, tahap kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap pelaporan atau hasil audit. Di tahap perencanaan audit ini terbagi menjadi 8 tahap yang akan dibahas satu-satu pada slide berikutnya. Tahap perencanaan pertama yaitu penerimaan perikatan dan pembuatan rencana audit awal. Hal ini KAP memutuskan akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama. PT ABC ini merupakan klien lama yang pada tahun sebelumnya pernah diaudit oleh KAP Jo Acim, Adi Peter Poltak dan rekan, dan tidak didapat adanya hal-hal atau konflik yang menimbulkan risiko audit pada tahun audit sebelumnya. Penerimaan perikatan ini didokumentasikan dengan surat perikatan. Surat perikatan berisikan tujuan audit, ruang lingkup audit, tanggung jawab auditor dan manajemen, fee audit, dokumentasi audit, serta informasi audit lainnya. Selanjutnya, dilakukan pemilihan staf untuk penugasan. Penugasan audit yang dilakukan pada PT ABC ini dilakukan oleh seorang partner, seorang manajer auditor, seorang senior auditor, serta 2 orang junior auditor. Yang surat tugasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, tahap perencanaan kedua yaitu
Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Tujuan pada tahap ini yaitu untuk menilai risiko terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Dapat diperoleh dengan cara memperoleh informasi dari permanen file seperti akta perusahaan. Dan auditor melakukan wawancara lebih lanjut dengan datang langsung ke kantor klien. Tahap perencanaan yang ketiga yaitu menilai risiko bisnis klien. PT ABC ini diklasifikasikan oleh auditor sebagai kategori bisnis yang berisiko tinggi. Tahap perencanaan keempat yaitu melakukan prosedur analitis pendahuluan, yaitu dengan mempertimbangkan hubungan logis antara dua data keuangan. Pada PT ABC ini, yaitu membandingkan kenaikan atau penurunan dari setiap akun yang ada di laporan keuangan periode audit dengan periode sebelumnya. Dan didapat bahwa adanya penurunan saldo kas dan setara kas sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Tahap perencanaan selanjutnya yaitu menetapkan tingkat materialitas. Tingkat materialitas ini ditentukan berdasarkan benchmark atau tolak ukur yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Penentuan benchmark atau tolak ukur didasarkan pada jenis perusahaan dan laba yang didapat di tiap tahunnya. PT ABC ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa profesional yang salah satu jasanya yaitu jasa keamanan. Maka PT ABC masuk ke dalam benchmark Claims and Insurance Premiums of Health and Welfare Plans dengan rentang presentasi antara 3% sampai 8%. Kemudian PT ABC ini labanya berfluktuatif dari tahun-tahun sebelumnya, serta pada tahun 2021 ini PT ABC mengalami kerugian. Maka benchmark yang ditetapkan untuk PT ABC ini yaitu sebesar 3% dari total aset. Selanjutnya, pembahasan mengenai overall materiality, performance materiality, dan summary of uncorrected materiality. Overall materiality ini yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan yang akan mempengaruhi opini audit. Di sini ditetapkan sebesar 3% dari benchmark yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedua ada performance materiality, yaitu materialitas di bawah tingkat overall materialitas, atau bisa dikatakan jumlah salah saji pada tingkat saldo akun. Ditetapkan sebesar 70% dari overall materiality. 70% ini didasarkan pada risiko bisnis yang telah dibahas pada tahap perencanaan yang sebelumnya. Bahwa PT ABC ini memiliki risiko bisnis yang tinggi. Selanjutnya ada summary of uncorrected materiality, yaitu ambang batas nilai yang tidak perlu dilakukan penyesuaian karena tidak berpengaruh pada opini audit. Ditetapkan sebesar 3% dari performance materiality. Tahap perencanaan yang keenam yaitu memahami pengendalian internal. Hal ini untuk memastikan keakuratan laporan keuangan klien. Semakin baik pengendalian internal sebuah perusahaan, maka bukti audit yang dikumpulkan auditor akan semakin sedikit. Data yang diminta pada PT ABC untuk bukti audit yaitu rekening koran, rekonsiliasi bank, serta pencatatan perhitungan deposito. Tahap perencanaan yang ketujuh yaitu mengumpulkan informasi untuk menilai kecurangan. Kecurangan pada PT ABC ini dapat diantisipasi dengan adanya pemisahan tanggung jawab dari tiap-tiap job desk. Tahap perencanaan yang terakhir yaitu program audit. Program audit yaitu berisikan prosedur-prosedur audit yang digabungkan dan akan digunakan dalam pelaksanaan proses audit, agar proses audit dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk PT ABC ini, program audit yang dibuat yaitu terdiri dari 8 prosedur serta 5 asersi. Selanjutnya untuk tahapan audit yang kedua yaitu tahap pelaksanaan audit pada PT ABC yang terdiri dari 6 tahap atau 6 prosedur. Prosedur pertama yaitu membuat lead schedule. Lead schedule adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam supporting schedule untuk akun-akun yang berhubungan. Lead schedule ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis. Dapat dilihat pada gambar berikut merupakan lead schedule yang dibuat untuk PT ABC. Di dalam lead schedule ini juga terdapat saldo-saldo per akun di tahun 2020 yang fungsinya untuk membandingkan antara di tahun sebelumnya itu tahun 2020 dengan tahun
periode audit yaitu tahun 2021. Prosedur yang kedua yaitu melakukan cash of name. Cash of name merupakan pengujian fisik melalui perhitungan terhadap uang kas yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk menguji eksistensi atau keberadaan saldo kas pada tanggal neraca. Dapat dilihat pada gambar berikut merupakan berita acara pemeriksaan uang kas setelah diadakannya cash of name. Cash of name ini dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022 yang mana pada tanggal tersebut merupakan tanggal setelah pelaporan keuangan. Didapatkan hasilnya sudah sesuai antara saldo fisik perusahaan dengan pencatatan, yaitu sebesar 261.000, yang jika ditarik mundur ke tanggal pelaporan keuangan, maka menghasilkan saldo 261.000. Prosedur selanjutnya yaitu membuat surat konfirmasi bank dan rekap konfirmasi bank. Konfirmasi bank ini dibuat untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat dalam laporan sudah sesuai dengan saldo yang tercatat di bank. Surat konfirmasi dikirimkan kepada 4 bank pada tanggal 24 Januari 2002 dan semua bank telah menjawab surat konfirmasi tersebut. Dapat dilihat pada gambar berikut merupakan salah satu surat konfirmasi yang dikirim kepada Bank Sinarmas. Telah mendapat jawaban pada tanggal 5 Februari tahun 2002 dengan saldo yang sesuai antara saldo balasan konfirmasi dari Bank Sinarmas dengan pencatatan perusahaan. Prosedur selanjutnya yaitu melakukan permintaan rekening koran. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening bank. Permintaan rekening koran ini bertujuan untuk melakukan pengecekan apakah ada transaksi pengeluaran atau penerimaan milik PT ABC setelah laporan keuangan diterbitkan. Dapat dilihat pada gambar berikut, merupakan salah satu rekening koran Bank BCA yang dimiliki oleh PT ABC. Berikut juga ditampilkan tabel rekapitulasi dari mutasi debit kredit dari rekening koran yang dimiliki oleh PT ABC. Dapat dilihat bahwa saldo akhir pada Bank BCA pada tanggal 31 Desember 2021 sudah sesuai dengan saldo akhir yang dicatat pada rekapitulasi. Prosedur selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi bank sebagai pengelola transaksi dengan catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini merupakan tabel dari rekonsiliasi bank. Saldo kas telah dilaporkan dan diungkapkan dengan benar yang dibuktikan adanya perbandingan antara saldo rekening koran dengan saldo buku besar perusahaan, serta tidak ditemukan adanya selisih antara saldo rekening koran tersebut dengan buku besar perusahaan. Prosedur yang terakhir yaitu pemeriksaan time deposit. Pemeriksaan time deposit ini dibuat untuk memastikan bahwa deposito yang disimpan dalam bank sudah sesuai dengan saldo yang tercatat dalam general ledger. Sama halnya dengan surat konfirmasi bank, pada time deposit ini juga dikirimkan surat konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Dapat dilihat pada gambar berikut, merupakan surat konfirmasi yang dikirim kepada Bank Sinarmas, yaitu bank yang terdapat saldo depositonya PT ABC ini. Dan dapat dilihat bahwa balasan surat konfirmasi dari Bank Sinarmas sudah sesuai dengan pencatatan deposito dari PT ABC. Lalu, ada penambahan saldo deposito pada tahun 2021 sebesar 2 miliar pada tanggal 12 Januari 2021. Hal ini menyebabkan adanya kenaikan pada saldo deposito dibandingkan dari tahun 2020. Tahapan audit yang terakhir yaitu ada tahap pelaporan atau hasil audit. Berdasarkan prosedur yang dijalankan oleh KAP Joachim, Adi Peter Poltak dan rekan pada PT ABC atas akun kas dan start kas telah memenuhi tujuan audit dan menghasilkan bukti audit yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kas PT ABC telah dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material.
Untuk kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu, KAP Joachim Adipiter Poltek dan rekan telah melaksanakan audit atas akun kas dan setara kas periode 31 Desember 2021 pada PT ABC melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap perencanaan. Tahap ini telah dilakukan oleh KAP Joachim Adipiter Poltek dan rekan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Al-Haryono Yusuf. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini telah dilakukan oleh KAP Joachim Adipiter Poltek dan rekan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sukrisno Agus. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan atau hasil audit atas akun kas dan setara kas PT ABC periode 31 Desember 2021 telah dinyatakan secara wajar. Sekian pembahasan saya mengenai laporan tugas akhir yang berjudul Audit atas akun kas dan setara kas periode 31 Desember 2021 pada PT ABC oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.